Hai teman-teman Klaklik, gue Dina. Dan kali ini gue mau menceritakan pengalaman horor gue ketika staycation bareng teman-teman kuliah gue dulu. Begini ceritanya. Sore itu gue yang baru keluar mobil sudah disambut angin yang sejuk. Gue dan ketiga teman kuliah gue merencanakan staycation ini udah dari jauh-jauh hari banget. Dan sekarang kebetulan banget lagi libur semester. Akhirnya bisa jauh dari tugas. Sebelum gue masuk ke villa, gue ada lihat seekor kambing lagi makan di depan pintu masuk. Rada aneh sih memang. Ada kambing ngunyah rumput di halaman villa. Tapi ya sudahlah. Lagian villanya di tengah-tengah hutan. Wajar aja ada hewan liar makan. Suasana luar yang dingin masih terasa di dalam villa yang gue sewa bareng ketiga sahabat gue. Ya selayaknya anak kampus lah, nyari villa yang murah-murah aja. Yang penting kita bisa liburan. Villanya juga gak gede-gede amat. Kita pilih villa ini juga karena ada halaman belakang untuk barbekyuan. Tapi ada satu ruangan yang gak dibolehin untuk kita masuk sama pemilik villa yang murah ini. Pintunya warna merah. Ada tulisan aksara Jawa atau Thailand gitu. Gak ngerti deh gue. Tapi dari awal bayar, pemilik villa yang sudah sepuh ngingetin kita dengan keras sih. Kata dia, kita jangan terlalu mengusik ruangan itu. Apalagi mencoba untuk masuk. Ya kita yang dengerin orang tua ngomong cuman bisa iya doang waktu itu. Nah balik lagi ke villa yang baru gue masukin. Gue cuman ngeliat ada satu sahabat gue yang belum datang, Eriza. Jadi gue tanya sama kedua sahabat gue yang kebetulan sudah datang lebih dahulu. Eriza belum datang ya? Itu adalah pertanyaan gue kepada kedua sahabat gue yang sudah duluan datang, Intan dan Ulfa. Mereka tidak berperan penting dalam cerita ini sebenarnya. Karena Eriza adalah sumber masalah di cerita ini. Hari itu kita bertiga menghabiskan waktu sewajarnya wanita yang sedang ngumpul-ngumpul bareng. Ngomongin apa aja yang biasa kita omongin. Bahkan sahabat kita Eriza yang sampai saat itu belum datang, kita omongin juga. Kind of boring memang. Tapi ngabisin waktu sumpah. Dan sampai akhirnya masing-masing dari kita saling cerita pengalaman horor. Klasik banget gak sih? Lagi ngumpul, ujung-ujungnya ngomongin hantu. Dimulai dari cerita Ulfa yang pernah mengalami gangguan anak kecil waktu lagi sholat subuh. Kata Ulfa, dia pernah lihat sosok anak kecil di luar jendela waktu lagi sholat subuh. Anak laki-laki itu agak pendek dan pucat. Bahkan kelihatan pengen ngajak Ulfa untuk main keluar. Dan saat Ulfa selesai sholat, anak itu masih ada dengan gerak tubuh yang sama, kaku. Ulfa yang merasa aneh dengan keberadaan anak kecil di depan rumahnya waktu itu, coba keluar untuk mastiin. Tapi waktu Ulfa buka pintu rumah, anak kecil itu hilang. Serem banget. Nah, beda lagi sama Intan. Dia pernah mimpi disamperin sama puluhan orang yang sudah pucat dan kaku. Semua orang itu cuma diem dan ngelihat Intan dengan tajam. Terus kata Intan nih ya, kalau tidur kan sering tuh kayak setengah sadar. Nah, waktu Intan setengah sadar, dia lihat orang-orang itu ada di kamar dia.
Intan spontan teriak keras malam itu, sampai ayah dan ibunya datang ke kamar. Cuman gue merasa semua itu cuman halusinasi mereka. Rada gak percaya kalau setan itu beneran ada gitu. Jadi malam itu gue gak cerita pengalaman horor sama sekali. Sedikit bikin Intan dan Ulfa kecewa sih. Tapi Intan bilang gini ke gue, "Jangan gitu, Din. Mereka beneran ada tau. Semakin lu gak percaya, semakin mereka mencoba untuk ada." Ya udah, gue waktu itu dengan gampangnya bilang kalau mereka nantinya ada bakalan jadi pengalaman horor pertama gue. Seru lagi. Hari udah mulai gelap. Eriza juga belum datang. Gue mulai nanya-nanya nih sama kedua sahabat gue. Mereka berdua juga gak tahu. Tapi Ulfa sempat cerita kalau tadi pagi waktu dia datang duluan, ngelihat ada Eriza dari jendela villa. Ulfa lihat waktu lagi parkirin mobil sih di depan villa. Jadi antara bener atau enggak tahu juga. Ya rada aneh memang. Ulfa juga kelihatan gak yakin-yakin banget kalau itu Eriza. Nah, itu juga yang bikin gue makin yakin kalau Ulfa suka berhalusinasi. Gak cuman anak kecil, sekarang halusinasi ada Eriza di villa. Eriza gak datang sebenarnya gak apa-apa sih. Cuman kan kita yang mau mulai barbekyuan di halaman belakang gak enak kalau satu teman yang ikut iuran gak ikutan. Sampai akhirnya gue coba telepon handphone Eriza waktu itu. Di sini kita bertiga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara nada dering Eriza kita dengar dari ruangan yang dilarang oleh pemilik villa. Mulai deh otak kita mikirin macam-macam. Kita bertiga gak berani nyamperin sumber suara tersebut. Karena kita coba mikir positif aja. Mungkin Eriza udah di depan villa, tinggal masuk. Tapi kita tungguin setengah jam kok Eriza gak masuk-masuk ya. Sampai gue coba lagi nih hubungin telepon dia. Dan bener, suara itu berasal dari ruangan pintu yang berwarna merah. Villa yang awalnya jadi tempat kita bertiga untuk berbagi keluh kesah, mendadak berubah menjadi tempat yang mencekam. Hawa dingin juga mendukung banget waktu itu. Membuat kita bertiga memikirkan hal-hal yang gak seharusnya kita pikirkan. Masa iya Eriza sahabat kita sendiri ngerjain sahabatnya malam-malam gini? Kali ini gue minta untuk Ulfa yang nelfon Eriza. Memastikan untuk ketiga kalinya. Semoga aja telepon ketiga ini gak sama deh dengan telepon sebelum-sebelumnya. Sialnya, surat tersebut masih dari tempat yang sama. Oke, gue, Ulfa, dan Intan mulai bingung harus gimana. Sampai akhirnya Intan ngajak gue dan Ulfa untuk memberanikan diri datangi asal suara handphone tersebut. Kita bertiga lihat dengan jelas kalau handphone Eriza yang dari tadi bunyi sudah tergeletak di depan pintu merah. Jadi selama ini orang yang kita tunggu sudah ada di rumah yang sama.
Dan hebatnya lagi, pintu merah itu sudah sedikit terbuka. Kita berdiskusi panjang tuh bertiga mau gimana. Masuk lihat ada apa di dalam, atau hubungin pemilik villa kalau terjadi sesuatu di sini. Sampai akhirnya pintu terbuka sendiri. Dan ada sosok kambing keluar dengan terburu-buru yang hampir menabrak kita. Anehnya, wujud kambing itu sedikit seperti manusia. Seperti bagian kepala hingga pinggang berwujud kambing yang sudah busuk dipenuhi oleh belatung bernanah yang masih bergerak-gerak. Dan bagian ke bawahnya sosok manusia yang lemah lanta. Gue, Ulfa, dan Intan cuma bisa teriak waktu itu. Dan kita lihat handphone Eriza malah jatuh ke dalam ruangan pintu merah. Kita bertiga masuk pelan-pelan untuk ambil handphone itu. Dan di dalam gue ngeliat ada beberapa bunga yang lagi terbakar di lingkaran lilin yang menyala. Asapnya wangi dan ngebul banget. Sumpah, gue udah mulai yakin ada yang gak beres sama villa ini. Suara itu bikin kita berhenti untuk masuk lebih dalam ke ruangan pintu merah. Kita memilih untuk balik dan melihat dari mana sumber suara keras itu. Suara hentakan pintu yang terus-menerus ternyata berasal dari seekor kambing yang keluar dari pintu merah. Kambing itu kelihatan banget pengen keluar dari rumah. Tapi nggak bisa. Karena bagian tangannya udah berubah jadi lengan kambing. Kita bertiga syok waktu lihat kambing itu pakai jaket yang biasa Eriza pakai. Apa iya kambing itu Eriza? Gue nggak percaya sih. Aneh aja gitu sumpah. Apa iya ini bakal jadi pengalaman horor pertama gue dengan melihat Eriza menjadi seekor kambing? Yang bener aja nih. Masa iya perkataan Ulfa yang bilang kalau gue gak percaya mereka bakal beneran ada. Dan sekarang bener-bener ada. Suara hentakan kambing yang pengen keluar semakin keras. Bahkan ganggu gue, Ulfa, dan Intan yang dengar. Dan setelah itu, gak lama pemilik villa yang sudah sepuh datang. Mungkin dia keganggu juga dengan suara keras dari dalam villa. Dia marah-marah dengan bahasa yang gue, Ulfa, dan Intan gak ngerti sama sekali. Dia benar-benar marah besar waktu itu. Bahkan sampai nunjuk-nunjuk dan membentak kami bertiga. Suaranya itu sudah sepuh, tapi maksa banget untuk teriak. Kalian paham gak? Kayak gitu deh yang gue denger malam itu. Sampai akhirnya kami disuruh pulang dan gak boleh kembali ke villa itu lagi. Kita bertiga pulang dengan penuh tanda tanya. Sampai akhirnya kita bertiga perlahan mulai paham kalau ruangan berpintu merah itu untuk masuk anaknya yang kelainan mental. Dengan sesajen, pemilik villa memohon kepada yang tak seharusnya dimohon, dengan meminta anaknya yang kelainan itu ditukar dengan seekor hewan ternak. Mungkin pemilik villa merasa hewan ternak lebih bermanfaat daripada harus menjaga seumur hidup anak yang memiliki kelainan. Kita bertiga juga semakin berspekulasi kalau Eriza datang duluan dan masuk ke pintu merah itu. Dan selama pemilik sedang menyembah, Eriza terjebak dan terlibat. Untungnya sekarang Eriza sudah kembali menjadi teman gue di kampus seperti biasa. Walau dia sama sekali gak ingat dengan kejadian di villa. Ini adalah pengalaman horor pertama gue yang sedikit aneh untuk gue. Dan pengalaman horor kedua bagi Ulfa dan Intan yang bareng gue. Semoga sudah gak ada deh kejadian-kejadian seperti ini di hidup gue. Cukup terakhir dan gue gak mau lagi.
Itu adalah cerita horor yang gue bagi untuk kalian pendengar Kelaklik. Semoga cukup gue yang ngalamin. Kalian jangan. Terima kasih.